Halo Sobat Info, Selamat datang di Talk Info, tempat ngobrol santai tapi tetap penuh makan, di sini kita yang menarik asik, dan tentunya menambah wawasan teman-teman supaya lebih. luas. Nah, Bintang, kali ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu urologi pada anak. Jadi siapa sih narasumber pada podcast kali ini? Ya mungkin Sobat Info juga penasaran ya Adel ya terkait narasumber kita pada kesempatan kali ini. Siapa sih Adel narasumber kita pada kesempatan kali ini? Jadi, narasumber kita pada podcast episode kali ini yaitu Ibu Dr. Sutarni. Halo. Hai, Lintang, ada. Oh iya Sobat Info, di sini kayak aneh sekali ya. Iya. Kalau semisal kita di kampus kita lebih akrab dengan manggilnya Montarni. Thank Ya. you, halo. Gimana Montarni hari ini sehat? Alhamdulillah. Oh iya Sobat Info, Montarni ini adalah salah satu dosen penyandang gelar dokter pertama loh Di kampus 4 Belanda Nah, ini. ini. Selamat Mas Montarni. Thank you. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita topiknya adalah urologi pada anak dan Montarni ini juga salah satu dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Betul ya Mam ya? Kalau kampus kita ini kan lebih condong di urologi, gimana sih tanggapan Montarni mengenai urologi yang kita sangkut pautkan dengan anak-anak, Mom? Ini topik yang paling tren sekarang di transformasi kesehatan ya. Saya rasa kita di kampus kesehatan, khususnya di keperawatan, dan lebih khusus lagi kita di keperawatan anak. Nah, ginjal, urologi itu adalah organ vital yang fungsinya sangat luar biasa. Ya, jadi sangat bagus sekali bila prodi memiliki visi misi atau yang seiring sejalan dengan bagaimana kita caring terhadap ginjal kita yang dimulai dari bayi, anak-anak, dan bahkan ke remaja, dan nantinya dampaknya adalah bagi kita di dewasa. Nah, tentunya dari visi misi ini akan dijabarkan ya di dalam kurikulum. Ya, dalam kurikulum tidak hanya di kurikulum asuhan keperawatan anak, tapi di berbagai sisi ya. Jadi kita banyak sekali di keperawatan sangat kompleks ya. Tidak bisa kita hanya melihatnya dari perawatan anak saja. Ini kebetulan topik di sore hari ini kita bicara tentang kesehatan urologi atau ginjal pada anak ya. Dan di samping kita aplikasikan di kurikulum, tentunya ada di praktek. Nah, mahasiswa keperawatan ada 3 poin pentingnya, ada 3 domain yang memang harus dimiliki, yang pertama knowledge dan skill dan etika. Nah, disinilah sub mata kuliah urologi harus dimasukkan satu dalam kurikulum pembelajaran, tentunya di teori, kemudian dipraktikkan, dan skillnya tentunya bagaimana di labnya, dan etika. Namun dari visi misi yang dijabarkan di dalam kurikulum, kita tentunya harus bisa mengedukasi, karena di dalam masyarakat khususnya kita kembalikan ke mulai dari bayi, anak-anak, dan dewasa, kembalinya adalah ke orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi contoh edukasi yang baik untuk kesehatan ginjalnya. Ya, jadi tidak cukup hanya di pembelajaran kita di kelas, tetapi juga praktek di laboratori dan juga di masyarakat. Khususnya di keperawatan anak nih ya. Jadi seringkali saya ajak mahasiswa dari aplikasi implikasi dari visi misi dari penjabaran kurikulum untuk filtering. Jadi tidak cukup hanya kita belajar di kelas yang hanya membayangkan di lab, langsung aja kita bawa mahasiswa kita ke mungkin ke PAUD,
kemudian ke TK. Nah, di sana kita bisa screening dan kita bisa memberikan edukasi secara langsung untuk adik-adik kita yang tentunya nanti kita kemas tersendiri supaya menarik. Dan ini adalah skill tersendiri bagi para mahasiswa untuk nanti siap terjun di lapangan. Gitu. Berarti benar-benar harus sebagai info benar-benar kita kalau urologi itu nggak hanya anak-anak mulai dari bayi, betul ya Mam ya? Betul. Gimana coba dari bayi? Karena bayi itu 0 sampai 6 bulan dari makanannya ASI. Oke lah, ASI kita dapatkan dari ibu ya, dari orang tua. Nah, setelah dia MPASI inilah yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai dalam persiapan MPASI-nya, apalagi nanti setelah 12 bulan, setelah 24 bulan seperti makanan dewasa, banyak tercemar. Saat ini Anda tahu banyak sekali makanan dengan fast food, dengan manis yang apa istilahnya dengan pemanis buatan dan juga dalam kemas, dan mungkin juga dengan warna-warna yang mungkin sangat menarik, tetapi kandungan warnanya yang mungkin banyak mengandung zat-zat tertentu yang juga kurang bagus untuk kesehatan, khususnya dalam kesehatan ginjal. Oke, mungkin seperti itu ya Sobat Info, jawaban dari Bang Tarmi terkait visi dan misi Kepartemen Bora yang mengenai urologi yang lebih condong ke urologi anak ya Adel ya. Baik, mungkin Bang Tarmi untuk kesehatan ginjal ini mungkin saat ini sangat sekali kurang untuk diperhatikan ya Bang Tarmi, terutama pada urologi kesehatan ginjal pada anak. Nah Bang Tarmi, mengapa sih kesehatan ginjal pada anak-anak ini sangat penting untuk diperhatikan, dan mungkin apa yang terjadi jika ginjal mereka tidak dirawat dengan baik? Dari kenapa mulai dari anak-anak tadi ya, dan harus diperhatikan dengan baik, karena setiap makhluk hidup ginjal ini kan ada mulai dari human life ya. Nah, dari kecil kita pembiasaan, saya akan kembali ke konsep dulu mungkin ya, pembiasaan di dalam kita memberikan nutrisi kepada bayi dan anak. Kita mulainya dari kita pemberian MPASI. Jadi ada pola pemberian makan, pola penyediaan makan ya. Pola asuh ini bagian dari pola asuh sebetulnya. Nah, dari bayi dan anak-anak, atau mulai dari anak-anak, bagaimana kenapa ginjal itu harus dimulai dari anak-anak. Jadi kita persiapkan makanan-makanan, minuman-minuman, atau zat-zat makanan yang tentunya bagus untuk kesehatan diri dan juga kesehatan ginjal. Kenapa demikian ya? Kita lihat di sini, ginjal itu adalah organ vital. Dia sebagai penyaring ya istilahnya, kemudian untuk saringan racun-racun supaya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian istilahnya ginjal juga menjadi balance, penyeimbang. Nah, ini adalah organ vital yang mungkin istilahnya harus mulai diperhatikan. Kenapa selama ini karena secara global kesehatan di Indonesia masih fokusnya adalah pencegahan kasus-kasus dengan angka kematian ibu anak ya, khususnya adalah kasus-kasus infectious disease. Namun saat ini dengan adanya global exchange teknologi dan atau saya bilang Gen Z atau Gen Alpha ya, di sini dari mereka ini sudah mengenal gadget ya, mereka dengan mudahnya akses iklan yang luar biasa menarik ya, sehingga ini kita harus waspadai karena dengan menariknya iklan ini dia akan tertarik untuk mengkonsumsi, khususnya adalah tadi makan makanan atau minum-minuman yang tentunya akan berdampak pada kesehatan ginjalnya ya. Kita tahu saat ini orang itu pinginnya ya kan, lifestyle instan ya, bergaya hidup, apa istilahnya, gaya hidup ikut tren gitu ya. Gaya hidup yang sekarang ini. Dan rata-rata dari Gen Z
Gen Alpha ini adalah mamahnya pemuda yang juga melek teknologi. Ya, sangat berbeda dengan zamannya saya ya, sangat-sangat jauh berbeda. Kita juga harus mengikuti dan nah disitulah jadi kembali ke sini bagaimana harus dimulai dari anak-anak. Nah, kita kembalikan karena kesehatan kalau ginjal kita bagus ya tentunya akan bagus untuk ke depan. Kalau Anda mendengarkan berita-berita ya baru beberapa minggu yang lalu hampir berapa persen anak-anak di RSCM itu di usia belasan tahun dan bahkan anak-anak sudah banyak yang antri hemodialisis. Jadi kan sangat luar biasa ya karena tadi berawalnya makanan ya kalau kita lihat dari makanan dan minuman itu yang karena masih kecil organ ginjal masih dalam tahap perkembangan dia harus bekerja keras artinya glomerulusnya harus menyaring misalnya dia mengandung gula yang fruktosa atau makan makanan yang banyak mengandung natrium, soda itu sangat merusak nefron-nefron yang ada di ginjal. Nah, sehingga banyak sekali kasus yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita bisa mengedukasi masyarakat khususnya dalam bagaimana memberikan pola asuh, pola pemberian makanan dan minuman pada orang tua sehingga kesehatan anak-anak ya khususnya kesehatan ginjal ini bisa tetap dijaga. Nah, berarti benar-benar sangat berbahaya banget kalau memang kita tidak menjaga dari mulai anak-anak dulu. Dan sebabnya info tadi seperti yang dijelaskan Mom Tarmi, ini banyak sekali kasus anak-anak yang sudah mulai hemodialisa atau cuci darah padahal masih anak-anak betul ya Mom. Tadi juga Mom Tarmi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali mulai dari makanan, minumannya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan Mom, berarti peran pola makan ini sangat mempengaruhi seorang anak ini apabila bisa terkena urologi ya Mom, atau penyakit ginjal gitu. Baik, secara teoritis mungkin banyak sekali faktor penyebab. Kita ambil one of them. Ya, jadi salah satunya adalah yang paling sering didapatkan saat ini adalah dari makanan minuman. Ya, jadi misalnya makanan sekarang coba Anda lihat. Dulu saya itu nyari es teh, itu harus di warung, ya dengan bungkus plastik dan es yang digebuk itu harus di warung dari es teh. Sekarang ada jalan 10 meter, 100 nggak ada 100 meter sudah ada kedai teh yang dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang paling low, ya kan, paling murah. Coba saya pernah lihat itu. Minuman teh itu dengan harga 2.000 dengan kemasan, coba bayangin saja dengan kemasan itu kemasannya aja gini botolnya udah 1.000. Mau pakai gula apa coba, ya kan? Dan itu disenangi oleh mulai dari anak-anak dan generasi-generasi Gen Z ini praktis, gengsi dan lain sebagainya. 2.000. Nah, kadang-kadang dalam pembelian, dalam kita mengkonsumsi itu kita tidak melihat efek samping atau dampak kedepannya yang nantinya kita dapatkan itu apa, ya kan? Anda hanya melihat, oh ini murah, meriah, enak. Tahu gula yang mereka gunakan kalau misalnya mereka menggunakan gula pasir 1 kilo udah berapa? 2.000 coba. Ya kan, gulanya dari mana? Fruktosa. Gula fruktosa itu gula yang derivatnya mungkin belum sempurna dan justru dia akan merusak atau memperberat kerja dari ginjal, ya kan? Kemudian masih diberikan warna-warni atau rasa-rasa perisa. Nah, yang tentunya bukan dari aslinya ya, hanya perisa warna. Dan ini juga kadang saya pernah, kalau Anda pernah dibuat dari bahan yang sangat korosif ya, ini korosif untuk nefron-nefron ginjal dan disitulah juga akan menyebabkan mungkin banyak terjadi infeksi ya, glomerulonefritis dan lain sebagainya, sehingga fungsi ginjal jadi rusak yang akhirnya di usia yang masih muda, fungsinya tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak sempurna, mereka
tadi ginjal kan sebagai penyaring racun, akhirnya nggak bisa tersaring racunnya, nggak bisa keluar masuk ke tubuh lagi. Nah itu butuh hemodialisis untuk membersihkan lagi. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ini adalah yang harus kita waspadai. Waduh, sangat mengerikan sekali Adel ya, karena seperti ini, karena setelah saya dapat dari Bang Tarmi, saya jadi takut ya Adel untuk mengonsumsi minuman teh yang praktis di pinggir jalan seperti itu, Betul, karena kebanyakan mahasiswa apalagi yang mungkin ngekos, jadi cari yang praktis yang kita nggak tahu kandungannya seperti apa. Kita lihatnya oh gula ya berarti ya gula normal ya, paling kita nggak tahu kalau misal itu bisa pakai gula yang tidak sesuai dan bisa dikonsumsi dengan baik gitu. jadi mungkin ngomong-ngomong soal teh Bang Tarmi, seperti yang sangat kita tahu saat ini bahwa anak-anak itu kan suka mengkonsumsi minuman yang berwarna aja Mom. Mungkin tanggapan Bang Tarmi ini, apakah Bang Tarmi bisa menjelaskan terkait keterkaitan mengonsumsi minuman berwarna dengan resiko terjadinya batu ginjal pada anak nih, terutama pada kondisi saat ini. Nah, tadi saya sampaikan zat-zat tertentu tadi seperti gula fruktosa itu gulanya refinasinya belum sempurna. Iya. Kalau gulanya sempurna itu kan proses untuk penyaringannya itu lebih mudah. Ibarat kata glomerulus kan Anda tahu sendiri ya, secara anatomi fisiologi dia tempat penyaringan. Kalau ini kan berat. Nah, sehingga akhirnya banyak tertinggal, ngeflak gitu kan. Oke. Kemudian juga ada minum-minuman yang banyak mengandung natrium soda. Minuman bersoda. Banyak ini kalau orang dewasa ya bilang minuman bersoda itu segar. Sebenarnya dia zero kalori, zero gula katanya ya. Tetapi soda itu ada derivat pemanis sendiri dari sodanya itu, yang justru nanti dia banyak mengandung natrium dan sodium, dan natrium sodium ini sifatnya adalah mengikat air, ya kan? Nah airnya di sini akhirnya istilahnya natrium atau oksalat ya, atau meningkatkan jumlah oksalat, sehingga bentuklah batu di situ. Jadi resiko terjadinya batu ginjal. Ditambah lagi kalau es tehnya bening, tertarik dong. Ya, ada es teh hijau. Kalau saya tahunya es teh itu coklat, tehnya atau teh hijau sedikit tetap ada coklatnya. Sekarang enggak. Warna-warni warna-warni. Saya heran itu ya. Jadi saya heran itu teh katanya ada coklatnya, ada merahnya, bahkan ada ungu gitu kan. Nah itu dari ada perisa atau pewarna buatan. Zat-zat itu juga sangat iritatif di glomerulus atau di neuron-neuron yang akhirnya juga akan membuat sisa-sisi yang mudah sekali membentuk oksalat ya, atau oksalat, sehingga terbentuklah nefrit atau nefrolitis ya, atau jadi batu ginjal istilahnya di situ, atau batu oksalat. Gitu. Nih, Sobatminfo seperti yang tadi dijelaskan bahwa hal yang mudah didapat, simpel dan murah itu belum tentu sehat. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus benar-benar pilih-pilih gitu ya, kalau makan, minum, dan ibu-ibu yang ada di luar sana mungkin kalau kita bahas itu lagi pada anak-anak masih banyak sekali yang nanya. Kalau tadi kita kasih tahu bahwa janganlah minuman yang berwarna atau makanan-makanan yang tersaji. Nah, gimana sih mungkin ini sedikit mewakili pertanyaan yang ada di luar sana. Cara alternatif kita mengenalkan pada anak makanan dan minuman yang sehat. Karena terkadang ini anak nggak mau kalau semisal nggak ada warnanya, maunya warna-warni karena comel gitu. Gimana sih cara alternatif supaya anak ini lebih tertarik pada makanan dan minuman sehat? Oke, Adils, ini calon mam, calon pap ya. Ini loh yang paling sehat sebetulnya ya. Jadi air putih ini yang paling sehat. Nah, bagi anak-anak kita akan kembali ke bagaimana kita memberikan pola pemberian makan yang baik. Pesan saya satu sebetulnya, jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita ya. Jadi, kita mulai dari mana di sini? Kalau enggak ini, sekarang ini banyak mudah diakses, dan kalau kita mau ya, saya juga mengikuti banyak media sosial para mams muda ini ya, para mami-mami muda, gimana dia
menyiapkan makanan, minuman untuk bayi dan anak-anaknya supaya menarik. Nah, yang pertama tentunya adalah menjadi contoh dulu kita, ya, menjadi role model dulu, bagaimana kita makan minum kita yang ditiru oleh anak-anak kita, karena anak itu sifatnya adalah imitasi. Ya. Lalu kita adalah role model. Bahkan saya dulu pernah juga ini pengalaman pribadi dulu ya, saya ceritakan. Saya dulu diprotes anak saya juga, karena nggak boleh makan makanan selain Ciki dan Serena, dan minuman juga nggak boleh selain susu. Jadi apalagi kalau dulu kan belum ada banyak seperti sekarang ini. Nah sekarang ini pengen tadi comel gitu, gimana sih Mam? Kalau minum gimana dibawain air putih nggak akan diminum ya. Jadi kalau kita mungkin yang remaja nih, saya kasih contoh deh, misalnya kita pakai infus water. Ya. Anak-anak mungkin bisa pakai jus, jadi buah yang di jus itu bermacam-macam tuh warnanya ya. Kita jus aja dengan minum-minuman yang lebih segar dan fresh seperti itu ya. Jadi lebih menarik. Kemudian untuk kemasan makanan biasanya dibuat potong-potongan yang lebih menarik, kemudian atau dikemas yang lebih menarik. Contoh misalnya kita berikan fresh food aja, misalnya anak suka nggak suka sayuran ya, kita buat misalnya nugget yang hijau warnanya dengan sayuran hijau itu, sehingga memang betul-betul alami, kemudian kita bentuk yang jadi harus kreatif, inovatif sih sekarang orang tua seperti itu ya, tidak melulu nasi goreng yang digoreng aja dengan telur, tapi bagaimana nasi goreng ini bisa warna hijau, mungkin kasih daun suji yang menarik, kemudian dibentuk dengan berbagai macam bentuk, misalnya itu istilahnya yang ada mata-matanya, apa itu saya lupa itu ya yang kayak nasi goreng tapi ya bento misalnya ya, orange itu kasih tomatos gitu kan, kasih wortel itu menarik, nanti hijaunya sayurnya ya dikasih sayuran hijau. Jadi tinggal kreativitas dan inovasi dari bagaimana orang tua menyajikan. Jadi kita kasih contoh. Kalau beda lagi harus kita jadi role model lah. Sekarang kita kasih contoh anak kita, tapi kita kayak saya ngopi terus ya. Iya, jadi wah ini kan jadi nggak takut juga ya. Atau di depan anak kita kasih beli es teh juga di jalanan dengan yang bermacam-macam. Jadi kita harus jadi contoh yang baik dulu ya ke anak itu. Kemudian ini kalau sudah dia toddler gitu ya, toddler itu suka libatkan dia dalam persiapan makanan itu, libatkan. Kalau toddler dia suka ya berinovasi, libatkan dia dilibatkan untuk berinovasi. Jadi dia tahu fungsi makanan, bahan makanan ini nutrisius untuk apa fungsinya, semenariknya seperti apa, kan akan membiasakan seperti itu. Nah, atau bisa juga di role modelnya seperti ini. Seringkali me time dengan anak-anak. Nah, karena ini loh, ini. Nah, kita bisa sering satu meja dengan anak-anak kita, sehingga tahu itu yang pertama adalah etika, ini sebenarnya etika makan, ya kan, etika bagaimana cara makan yang benar, sehingga dia akan bisa merasakan bahwasanya ini benar-benar masakan orang tua saya, mama saya ini enak, dan menarik. Nah di situ mulai dari meja makan, di situ pelajaran yang bagus. Nah, kadang sekarang orang tua kelas ngajak seperti itu ya. Padahal sekarang loh di restoran-restoran kan datang sudah ada seat khusus untuk anak ya, supaya dia natural bisa makan seperti itu. Ya, jadi nggak disediain ini, jauhkan dulu deh. Ajak cerita, ajak komunikasi. Ini makan yang enak ini seperti. Jadi taste ini juga melatih ya, jadi melatih kognitif dia, fungsi-fungsi dari rasa. Nah, sehingga dia nggak akan merasakan hanya manis saja, enggak, tapi bermacam-macam. Ada kan yang saya nggak suka pedas. Nah ini coba tengok ke belakang tuh, dulu dilatih nggak itu rasanya di situ. Jadi ini di samping untuk pembiasaan yang bagus ya, dari makanan minuman yang jelas hygiene, segar, fresh ya, dan tidak banyak mengandung zat-zat
MSG dan lain sebagainya, zat berwarna, sehingga otomatis kesehatan ginjal dari anak ini akan tumbuh berkembang dengan baik ya, dan harapannya sih ke depan akan menjadi pola yang baik. Boleh banget cantiknya Bang info tadi yang dijelaskan dari Bang Parmi, mulai dari kita buat makanan dan minuman yang variatif, jadi kayaknya nggak cuma anak-anak tapi mahasiswa gitu. Iya ini ya, mahasiswa kita sekali kita bikin ini ya kelas apa ya istilahnya, kita kelas parenting, jadi yang orang tua ya nanti sekaligus dengan mata kuliah kewirausahaan dan lain sebagainya, itu kreativitas ya, seperti hasil riset kita. Jadi kita bikin cookies itu ya, cookies yang memang untuk tumbuhan perkembangan yang warnanya menarik, minuman. Jadi kemudian kita undang orang tua, jadi kita akan bikin next pengabdian masyarakat ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita harus melibatkan anak dalam hal yang kita mau. Jadi kalau misal emang kadang orang tua nih lihat anaknya sana kemari pengen ikut bantu, tapi pada orang kayak ngerecokin, tapi sebenarnya hal itu untuk melatih stimulus dan juga biar juga gitu ya. Iya, nah role model, imitasi kan, apa ya? Imitasi, melihat dan ingin tahunya tinggi. Mungkin buat Sobat Minfo nih, kalau semisal masih suka yang kemasan instan, kayak seperti contoh es teh di pinggir jalan yang 3.000, atau mungkin sekarang kan trennya kan kopi ya sekarang ya di pinggir jalan. Mungkin buat anak-anak Gen Z, khususnya remaja seperti kita mahasiswa di Kabupaten Blora, bisa nih diganti seperti saran Mom Parmi seperti infus water. Kalau mungkin buat anak-anak mungkin bisa nih untuk menggantinya dengan jus atau mungkin minuman saja yang lainnya itu yang tak lupa tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi tadi kita sudah bertanya-tanya terkait visi misi keperawatan Blora yang lebih condong ke urologi, mungkin pentingnya menjaga kesehatan ginjal pada anak, dan mungkin faktor yang mempengaruhi kesehatan ginjal pada anak. Dan mungkin Mom Parmi, apakah mungkin ada pesan yang ingin Mom Parmi sampaikan khususnya mungkin pada orang tua atau mungkin masyarakat terkait dengan menjaga kesehatan anak, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan minum-minuman yang berwarna. Oke, luar biasa ini ya. Jadi kita juga mungkin kita harus ini selaras dengan visi misi, kemudian stakeholder kita, ini khususnya di kesehatan urologi pada anak ya, pada anak. Rasanya mungkin biasanya kalau kita ada tanya jawab seperti ini, saya kadang seperti konsultan ini. Jadi malah jadinya kelas parenting. Oke lah. Jadi sekali lagi saya tekankan kita sebagai orang tua ya, sebagai role model ya. Kita mulai dari diri sendiri. Ini kita jaga. Mulai dari kita nggak perlu berpikir butuh apa sih untuk memulainya, tapi silahkan memulai dari sekarang. Healthy life. Ya, makanan minuman yang segar tentunya akan menyehatkan kita. Jadi mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri. Tidak butuh waktu untuk alasan apa sih saya harus memulai, tapi let's go sekarang gitu ya. Kita memulai dengan makanan dan minuman kita yang memang menyehatkan untuk kesehatan, khususnya kesehatan ginjal kita. Kemudian setelah jadi role model dari diri kita sendiri, kita perlu inovasi ya, moms di sana yang moms muda semuanya ya, butuhlah kita coba gabung dengan atau follow sekarang media sosial ya. Jadi bagaimana sih untuk kita berinovasi, berkreativitas untuk bisa menjadi moms yang bisa memfasilitasi pola asuh kita dalam pola asuh penyiapan dan pemberian makan yang sehat untuk tumbuh kembang anak-anak kita ya, khususnya untuk pertumbuhan dan kesehatan ginjalnya. Dan tak lupa selalu menyediakan ya minuman sehat dan makanan sehat untuk diri kita dan keluarga, dan selalu luangkan waktu untuk kebersamaan kita bersama anak-anak kita, berdiskusi tentang makanan sehat yang dibutuhkan untuk khususnya kesehatan ginjal. Oke, ini itu yang bisa bahasan kita pada episode kali ini ya, Lina. Mulai dari
pentingnya sangkut paut dari kampus kita nih tentang urologi, kemudian faktor, kemudian apa saja yang harus dihindari dan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal pada anak. Jadi dalam episode kali ini saya dan Linta dan mewakili penelitian di belakang layar mengucapkan banyak terima kasih pada Bung Karmi atas kesediaannya menjadi narasumber kita kali ini. Thank you. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Mungkin Bye bye. Thank you. Thank you. Okay.